Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan hari ini marilah kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan segala nikmat yang kita tidak bisa hitung betapa banyaknya yang telah diberikan Allah kepada kita. Kedua, marilah kita bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya, penutup para nabi, penghulunya para nabi, dan beliau adalah manusia sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Marilah kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa Jateng Pos TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di akhir Ramadan, marilah kita akan kumpas tentang zakat atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya adalah sesuatu yang harus dikeluarkan, atau zakat jiwa, sesuatu yang dikeluarkan karena jiwa kita ini. Jadi setiap orang harus dikeluarkan zakatnya, baik itu sudah besar atau masih kecil, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek maupun anak-anak, semuanya walaupun bayi, semuanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang yang menanggung dia. Dia harus keluarin zakatnya. Lalu zakat itu dalam bentuk apa? Zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Tapi ada satu imam madhab yang memperbolehkan kita untuk berzakat dengan uang. Tapi kalau kita melihat ada 8 asnaf. 8 asnaf itu artinya 8 orang penerima zakat. Itu yang diperbolehkan untuk menerima zakat itu, kalau kita lihat itu mungkin kita juga akan mengiyakan, mengerti apa yang dijadikan pendapat oleh Imam Hanafi, bahwa uang pun juga boleh. Kita lihat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu, sedekah itu, infak itu untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang fakir dan orang miskin ini para ulama kadang-kadang tidak membedakannya. Fakir dan miskin ini podo wae, intine orang yang kekurangan. Jadi bisa saja dia dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak bisa menopang kebutuhannya, sehingga dia kekurangan. Tapi para ulama kadang-kadang membedakan antara fakir dan miskin itu. Kalau fakir itu kekurangan tetapi dia tidak merengek-rengek dan tidak meminta-minta. Kalau miskin itu bisa jadi dia terjebak dalam merengek-rengek orang atau mengeluh dan meminta-minta. Kedua-duanya ini termasuk orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian yang ketiga, wal amilin. Ketiga adalah panitia zakat, itu dia berhak mendapatkan bagian dari zakatnya. Tapi kalau sekarang ya lebih baik panitia itu ya enggak usah pakai nerima bagian lah, yang dikasihkan yang lain aja lah, sebaiknya begitu. Kenapa? Karena zakat pada zaman dahulu amil itu karena diambil dari tempat-tempat yang jauh. Diambil dari tempat-tempat jauh, misalnya ada di Mekah, Madinah, kemudian ada di Palestina. Itu orang yang mengambil zakat dari tempat yang jauh itu memang dia harus ada transportasinya, dan lain sebagainya untuk biaya ke sana, dia mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Tapi kalau sekarang kan panitianya kan orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, ya lebih baik tidak usah ambil dari bagian ambil itu, walaupun itu boleh kan. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Yang keempat adalah orang-orang yang mu'allaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang terlembutkan hatinya. Nah, ini menurut Umar Ibnul Khattab, pada zamannya Umar, mu'alaf ini sudah dihapuskan. Kenapa? Karena Islam sudah kuat. Sebelum Islam kuat, memang mu'alaf ini mereka mendapatkan bagian zakatnya. Mendapatkan bagian zakatnya karena untuk menarik hati mereka agar mereka semakin kuat, semakin tertarik pada agama ini. Tetapi setelah Islam kuat, ya mereka mau tertarik mau tidak, nggak urusan lah. Jadi Umar memutuskan bahwa orang-orang mu'alaf ini tidak perlu mendapatkan zakatnya. Ini kita juga menjadikan pelajaran bagi kita. Apakah juga orang mu'alaf ini kan kalau cuma dikasih mungkin bagian pokok, makanan pokok kan mungkin tidak seberapa kalau dikasihkan makanan pokok. Tapi dan juga tidak akan memicu mereka untuk tertarik sebenarnya. Kalau kondisi sekarang inilah, di mana zaman makanan itu begitu melimpah, maka makanan dalam bentuk zakat itu juga tidak akan
menarik banyak orang mu'alaf untuk masuk kepada Islam. Tapi pada intinya bahwa mu'alaf itu tetap mendapatkan bagian dari zakatnya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang keempat adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, yang hutangnya bukan untuk maksiat. Nah, dia berhutang untuk mendirikan night club. Wah, ini tidak boleh. Dia berhutang untuk bisnis narkoba. Nah, terus kemudian bangkrut. Nah, terus kemudian kita kasih zakat. Enggak. Tidak semua orang yang berhutang itu mendapatkan haknya. Jadi orang yang berhutang yang dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Pengusaha kan banyak itu yang berhutang, ya kan? Nah, tapi pengusaha itu dia berhutang untuk usahanya, sehingga dia tidak punya hak untuk menerima zakat. Tidak boleh itu pengusaha menarik zakat, menarik harta zakat tidak boleh. Bahkan dia justru mengeluarkan zakat mestinya dari usahanya itu berupa zakat mal. Sehingga rikob ghorim ini ghorim ini orang berhutang itu tidak boleh boleh mendapatkan bagiannya kalau dia ini tidak dalam rangka maksiat berhutangnya itu. Tapi kalau dalam rangka maksiat dia tidak boleh. Tapi ya dalam hal-hal yang untuk kebutuhan harian dia berhutang atau dia memang bangkrut, usahanya besar, dia orang kaya tadinya, bahan perabotan di rumahnya sudah habis, semuanya dijual, mobilnya dan semuanya dijual. Kemudian dia menjadi jatuh miskin. Nah, dia ini boleh diberi mendapatkan jatahnya dari zakat ghorim ini. Kemudian selanjutnya adalah rikob. Rikob itu adalah budak. Dan budak ini sekarang sudah tidak ada. Sekarang tidak ada, tapi walaupun demikian masih ada saja ulama yang mengatakan bahwa rikob ini ada seperti tentara, tawanan perang dan lain sebagainya. Rikob ini, budak ini adalah budak mukotob. Budak mukotob itu artinya budak yang dijanjikan tuannya untuk bebas dengan membayar sekian lah, itu namanya budak mukotob. Lah kalau zaman dahulu kita disuruh mengumpulkan uang zakat itu kemudian untuk membebaskan budak itu. Itu makanya budak itu termasuk bagian dari penerima zakat. Nah, demikianlah 8 asnaf itu, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Oleh karenanya kalau melihat dari komposisi 8 asnaf itu atau 8 bagian orang yang menerima zakat itu boleh jadi bahwa uang itu juga diperbolehkan untuk berzakat. Namun demikian kadarnya ini yang menjadi khilafiyah, menjadi perbedaan para ulama. Kadarnya berapa lalu kalau uang? Apakah disamakan dengan bahan pokok atau bagaimana? Atau harus disamakan dengan rutob, dengan kurma atau dengan anggur? Nah, itu harus disamakan dengan itu atau bagaimana? Lah itu para ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi pada intinya bahwa zakat fitrah ini wajib kita tunaikan. Kalau orang berpuasa selama bulan suci Ramadan sedangkan dia itu lupa tidak memberikan zakat fitrahnya, maka amal Ramadannya tidak terterima. Tergantung di awang-awang. Nah, tergantung di awang-awang. Karena pernah sahabat itu terlambat membayar zakatnya sehingga kata Rasulullah amalmu masih di awang-awang. Karena awalmu hanya bisa ditebus dengan zakat fitrah itu. Dan bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan zakat fitrah sebelum sholat id maksimal, terakhirnya sebelum sholat idul fitri. Kalau lewat dari sholat idul fitri dianggap lalai dan itu dianggap sebagai sedekah biasa. Makanya hati-hati, persiapkan sampai sekarang zakatnya. Syukur-syukur zakat kita dengan beras atau dengan makanan pokok ditambahi dengan uang sebagai tanda sukacita kita, rasa syukur kita kepada Allah masih kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.